There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing Hai well. teman-teman, selamat pagi. Semangat ya teman-teman. Buat teman-teman yang sekarang sedang sakit, apapun keadaan kalian, aku berharap, aku berdoa semoga kalian tetap semangat, diberi kesembuhan di waktu yang tepat, dan selalu semangatlah pokoknya ya teman-teman buat kita semua. Kali ini diawali dengan kegiatan pagiku, teman-teman. Di sini aku mau bikin kopi ya buat suamiku. Tadi pagi itu pas bangun tidur, maksudnya aku udah masak nasi, udah susunin piring. Sebenarnya udah banyak hal yang aku lakukan, tapi nggak aku rekam gitu, teman-teman. Kalian apa nih kegiatannya hari ini teman-teman? Boleh sharing di kolom komentar ya. Atau kalian ada yang mau ditanyain, boleh tanya-tanya teman-teman. Yang pasti seputaran dengan kegiatan atau video-video aku. Teman-teman gimana nih yang mengalami sakit yang sama dengan aku? Apakah masih tetap semangat buat sembuh? Harus ya teman-teman ya. Kita sesama ibu-ibu sih pastinya ya, sesama emak-emak ataupun semuanya lah teman-teman ya, siapapun kalian yang menonton video aku, kita saling memberi semangat, saling memberi dukungan gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita itu sakit, kita tidak merasa sendiri gitu ya. Jadi seperti ada teman gitu teman-teman, ada sahabat gitu ya. Karena dulu ya kalau aku itu, kalau misalnya pada saat aku sakit itu, pada saat sakit yang khususnya ya, sakit yang aku alami yaitu gangguan kecemasan, rasanya itu sih sepertinya kita itu tersisih gitu teman-teman. Sebenarnya nggak ada yang menyisihkan kita gitu ya, baik itu teman atau keluarga, cuman perasaan kita aja gitu teman-teman. Karena kita itu di dekat orang itu kan merasa nggak nyaman gitu ya. Kita hanya bisa di dekat orang yang benar-benar membuat kita nyaman, yaitu orang terdekat. Misalnya contohnya suami atau istri atau mungkin anak, mungkin orang tua gitu ya. Hanya beberapa orang yang bisa membuat kita itu nyaman gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi merasakan keadaan yang seperti itu, perasaan seperti itu, cobalah membuka diri gitu teman-teman. Sebenarnya terkadang ya, kalau menurut pengalamanku, kalau apa yang kita pikirkan itu sebenarnya kadang itu juga sebenarnya belum tentu keadaan atau hal itu sebenarnya seperti apa yang kita pikirkan. Misalnya kita merasa orang lain itu nggak ada yang peduli dengan kita, sebenarnya kan apa ya teman-teman, bukan orang itu nggak peduli dengan kita, namanya kita hidup gitu ya, sebagai makhluk sosial atau sebagai manusia gitu ya. Kita kan masing-masing punya tanggung jawabnya sendiri-sendiri, punya apa ya, kesibukannya sendiri-sendiri, bukan dengan sengaja mungkin orang lain tidak memberikan perhatian pada kita, baik itu orang terdekat ataupun teman-teman kita lah gitu ya. Kalau dulu aku itu benar-benar gimana ya teman-teman, mudah baper gitu teman-teman, gampang tersinggung, gampang marah, pokoknya segala pikiran negatif itu memang numpuk gitu ya. Dan itu bukan karena orang lain sebenarnya yang membuat kita seperti itu, tapi memang dari diri kita sendiri. Kalau misalnya kita merasa ada perbedaan dengan orang lain, misalnya baik itu dalam hal apapun ya, baik itu dalam status ekonomi, sosial, atau apapun gitu teman-teman, kita itu merasa kecil, kemudian kita merasa kita itu tidak berharga mungkin ya. Jadi rasanya itu seperti manusia yang tidak teman-teman, maksudnya seperti seorang manusia yang benar-benar kita itu seperti nggak berguna gitu teman-teman. Sepertinya kita itu ya sangat kecil gitu ya dari orang lain.
Kita usahakan sih jangan berpikir seperti itu ya, karena kalau pikiran negatif itu sangat banyak sekali teman-teman. Kenapa aku bisa ngomong seperti ini? Karena aku itu adalah salah satu orang juga yang seperti itu teman-teman, yang kebanyakan pikiran negatif, mudah berprasangka buruk. Jadi itu tuh numpuk gitu teman-teman, karena terlalu dibiarkan, terlalu dimanjakan pikiran itu. Jadi apa-apa itu luka sendiri gitu ya, apa-apa itu baper sendiri. Padahal orang lain itu nggak bermaksud untuk membuat kita luka, untuk membuat kita tersinggung gitu ya teman-teman. Jadi lama-lama aku itu belajar ya gitu ya teman-teman, belajar supaya nggak seperti itu, dan itu butuh waktu yang sangat lumayan lama lah kalau menurut aku teman-teman, karena sampai saat ini pun akan terus belajar. Selagi kita masih hidup, kita pasti akan terus belajar gitu teman-teman, seperti pelajaran kehidupan lah gitu ya, sekolah kehidupan. Kalau misalnya kita udah bisa berpikir sampai seperti itu teman-teman, biasanya itu ciri-ciri kita udah mulai menerima diri sendiri sih sebenarnya ya. Kita udah mulai menyadari gitu teman-teman, oh iya ternyata aku memang seperti ini ya, terlalu banyak pikiran negatifnya gitu teman-teman. Jadi kalau teman-teman bertanya apa hubungannya dengan penyakit itu gitu ya, dengan gangguan kecemasan atau kecemasan berlebihan, itu sangat ada hubungannya teman-teman. Itu kan berhubungan dengan pola pikir kita ya. Tapi mohon maaf ya teman-teman, aku berbicara di sini bukan karena aku itu ahlinya atau aku itu udah serba tahu gitu ya, bukan teman-teman. Aku juga belajar. Jadi kalau misalnya ada yang kurang tepat dari apa yang aku kasih tahu ke teman-teman, aku harap dimaafkan gitu teman-teman. Karena kita memang sama-sama belajar gitu. Aku hanya berbagi apa yang memang aku tahu gitu teman-teman. Kemudian benar-benar sesuai dengan pengalamanku, tidak yang aku buat-buat gitu teman-teman. Jadi kita sama-sama belajar gitu ya, apalagi kita yang khususnya kita yang apa ya, seorang ibu rumah tangga lah pastinya teman-teman. Karena dari dulu itu ya, aku kalau misalnya dapat pertanyaan misalnya dari ibu-ibu, kalau misalnya mereka itu bertanya, aku masih menyusui, misalnya anakku masih kecil tapi aku biasanya tiba-tiba terserang kecemasan, kepanikan, terus pikiran itu seperti hampa gitu ya, aku tuh kayak gimana teman-teman, kasihan gitu ya. Karena udah pernah merasakan hal yang seperti itu. Dulu juga aku itu kayak mengasihani diri sendiri gitu loh teman-teman, kayak ya ampun, kayak menganggap diri itu juga kayak nggak berharga gitu loh teman-teman. Pernah nggak teman-teman merasakan seperti itu? Itulah yang membuat aku itu jadi membuat jadi penyakit gitu teman-teman. Jadi sakit di badan, kemudian sakit di pikiran gitu ya. Dan itu juga biasanya kan memang hal seperti itu bukan karena juga tiba-tiba gitu ya, itu juga mungkin memang dari udah sejak lama kita mengalami hal seperti itu, pikiran-pikiran yang negatif seperti itu, atau mungkin juga kita mengalami seperti luka-luka batin gitu teman-teman. Mungkin itu udah tertumpuk, jadi dengan sendirinya kita itu tanpa sadar gitu teman-teman, tanpa sadar ternyata kita itu jadi kurang bersemangat gitu ya, jadi kurang menghargai diri sendiri dan menganggap orang lain itu tidak menghargai kita. Padahal yang harusnya kita lakukan kan seharusnya kita yang menghargai diri kita sendiri. Dan kalau kita berharap orang lain yang menghargai kita dan ternyata itu tidak sesuai ekspektasi kita kan pastinya terluka gitu ya teman-teman. Kita kecewa gitu ya, kita marah, kita tidak terima. Tapi kalau misalnya kita sudah bisa menerima diri kita, apa adanya diri kita, dengan segala keterbatasan, kelebihan, kekurangan yang kita miliki, kita tidak akan mudah lagi untuk terluka gitu teman-teman. Kita benar-benar akan menganggap diri kita itu bahagia, kita itu berharga gitu teman-teman, maksudnya ya.
Semoga apa yang aku bagikan ini bisa memberi manfaat ya teman-teman. Semoga kalian senang juga dengan video-videoku. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan dari perkataanku, dari apapun yang aku bagikan. Semoga kalian tetap enjoy menikmati setiap video-videoku berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Bye, jumpa lagi. If I could lay down beside you, I would.